Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang uji asumsi klasik pada analisis linear berganda. Sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadila Waida dengan NIM akhir 181. Saya Selvina Anandia dengan NIM akhir 196. Saya Kayla Kanantania dengan NIM akhir 207. Next, next. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan table of content dulu, yaitu materi yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian dan tujuan pengujian uji asumsi klasik. Di sini ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji linearitas, dan terakhir asumsi klasik dalam model regresi OLS. Nah, pertama-tama kita masuk ke pengertian dan tujuan terlebih dahulu. Apa sih uji asumsi klasik itu? Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS untuk memastikan bahwa model regresi tersebut yang diperoleh itu merupakan model baru yang terbaik atau BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator dalam hal ketetapan estimasi. Jadi kita harus memastikan bahwa uji ini tuh pada data ini tuh estimasinya tepat, tidak bias, serta konsisten. Maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Di sini ada 5 uji asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan linearitas. Yang pertama ada uji normalitas. Tujuan uji normalitas itu menguji apakah residual itu berdistribusi dengan normal. Nah, yang kita uji ini data yang error atau residual. Nah, asumsi normalitas ini mengharuskan residual error berdistribusi normal. Residual error ini merupakan selisih antara Y aktual atau data sebenarnya dan nilai prediksi atau Y topi. Nah, uji residual ini penting untuk memastikan validalitas, yaitu ujinya bisa dengan uji T, pengujian parsial, dan uji F, pengujian simultan. Jika residual tidak normal, maka hasil uji T dan uji F dapat menjadi kurang akurat, terutama pada sampel-sampel kecil. Selanjutnya ada metode yang digunakan dalam uji normalitas, yaitu yang pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov atau KS. Nah, uji ini tuh digunakan untuk menguji normalitas data atau residual. Nah, dia itu eh, fungsinya itu membandingkan distribusi data sampel dengan data distribusi normal teoritis. Nah, hipotesisnya itu apabila H0 diterima, maka data berdistribusi dengan normal. Apabila H1 diterima, maka data tidak berdistribusi dengan normal. Nah, kriterianya itu ada apabila A atau taraf signifikansinya itu 0, lebih dari 0,05 itu eh, berarti distribusinya normal. Apabila kurang dari 0,05 berarti distribusinya tidak normal. Nah, jika data normal, maka asumsi normalitasnya terpenuhi dan hasil uji statistiknya lebih bisa dipercaya. Yang kedua ada uji normalitas Jerque-Bera. Nah, uji Jerque-Bera ini digunakan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal. Pengujian didasarkan pada Sweetness, kemencengan, atau kurtosis atau keruncingan pada distribusi residual. Nah, distribusi normal ini memiliki eh, data atau taraf itu Sweetness itu 0, kurtosis itu 3. Nah, hipotesisnya itu H0 itu residual terdistribusi normal dan kalau yang H1 atau H alternatif itu residual tidak berdistribusi normal. Nah, kriteria pengujian pada normalitas Jerque-Bera ini itu apabila probabilitas lebih dari 0,05 maka H itu diterima atau artinya residual berdistribusi normal. Apabila probabilitas kurang dari 0,05 maka H ditolak atau residual tidak terdistribusi dengan normal. Nah, di sini ada contoh soal uji normalitas. Nah, kita kan udah punya datanya nih. Ada hasil dari autopsi mendapatkan data berat otak 15 orang dewasa yang menderita penyakit X. Nah, di sini kan udah ada datanya, ada 15 data. Berdasarkan data di atas, apakah dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi asal sampel adalah normal dengan rata-rata
1083 dan simpangan baku 129. Nah, asumsinya itu sampel sampel adalah acak dari distribusi populasi kontinu. Nah, yang pertama tahapan dalam pengerjaan ini menggunakan metode KS ya. Di sini ada susun hipotesis. Pertama, H0 sama dengan Fx sama dengan FTX. Hal alternatif Fx bukan sama dengan FTX. Nah, kita harus dari data-data yang tadi, kita harus mengurutkan dari terkecil hingga terbesar. Nih, kan ini terkecil ada 904 dan terbesarnya ada 1348. Nah, habis setelah itu hitung distribusi Fx, Xi dengan rata-rata 1085,87 dan simpangan baku 128,792. Nah, di sini udah disediakan tabel penghitungannya. Di sini itu eh, fxx ini dari mana sih? Fxx ini dari 1 dibagi sama total total data. Berarti misalkan data pertama itu 904 itu urutan pertama. Dia dibagi dengan total data yaitu total datanya ada 15. Berarti 1 dibagi 15 itu hasilnya 0,0667. Nah, yang kedua sama dia urutan datanya keberapa kedua lalu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 15 berarti 2 dibagi 15 ada 0,133. Nah, selanjutnya nomor 3 juga sama 3 dibagi 15 jadi 0,2 dan seterusnya sampai 15 dibagi 15 sendiri yaitu 1. Nah, setelah itu hitung distribusi FTXI. Ini tuh dibantu tabel distribusi normal. Nah, di sini kan ada data XI, X barnya kita ketahui, X bar itu rata-rata. Rata-ratanya kita ketahui ada 1082,87. Nah, XI-nya itu 904 dikurangi 1828,87. Ini menghasilkan minus 178,87. Nah, ini kita teruskan semuanya dari 920 sampai 1348 itu dikurangi 1082,87. Kan menghasilkan data-data berikut. Nah, setelah menghasilkan data XI dikurang X bar itu hasil dari data-data tersebut itu dibagi dengan simpangan baku. Simpangan bakunya sendiri di sini diketahui bahwa simpangan baku dari data-data tersebut adalah 128,792. Nah, berarti tadi minus 178,87 dibagi 128,792 itu menghasilkan minus 1,388. Dan seterusnya 162,87 juga dibagi 128,792, 109 di 0,87 juga dibagi 128,792 menghasilkan data-data berikut sampai ke data yang paling terakhir. Lalu Z-tabel ini kita kita menggunakan Z-tabel distribusi normal. Cara membacanya yang barisan ke bawah itu cari yang 0,03. Lalu barisan yang samping itu berarti 0,08. Jadi dalam Z-tabel ini ditemukan data minus 1,388 itu datanya adalah 0,082. 0,82. Eh, nah, terusnya kita nyari tabel akan dikirimkan di grup ya. Nah, aduh, aduh. Selanjutnya tahap kelima itu hitung D dikali eh, fx xi tadi dan ft xi tadi. Dan kita harus menentukan D maksimal. Nah, tadi diketahui bahwa nilai fx xi atau tadi tuh xi dikurangi x bar dibagi simpangan baku. Itu menghasilkan ini. Nah, terus Z tabelnya. Nah, ini fxxi dan Z tabel itu dikurangi. Dan dia akan menghasilkan nilai D. Di sini kita menggunakan nilai mutlak, seharusnya di sini sudah tidak ada minus. Jadi, kita menghasilkan 0,066667 dikurangi 0,0823. Itu menghasilkan 0,0
minus 0,015633. Tapi di hasil mutlak harusnya ini adalah 0,01563. Nah, seterusnya kita harus menghitung FSXI ini dikurangi dengan nilai Z tabel itu sampai menemukan data-data berikut. Lalu kita cari nilai yang paling besar atau D maksimalnya itu. Di sini D maksimalnya itu ada 0,1664,333 itu hasil dari yang fx 0,533 dikurangi Z tabel 0,3669. Nah, setelah itu tentukan D tabel dengan eh taraf signifikansi 0,05 dan N15. Di sini kita lihat ada datanya itu untuk taraf signifikansi 0,05 itu dan apa dan N-nya bernilai 15 itu terdapat 0,33760. Nah, keputusan uji kan sudah ditemukan nilainya. Keputusan uji itu apabila H0 tidak ditolak atau H0 diterima apabila nilai D kurang dari nilai K atau nilai dari tabel D ini. Nah, di sini kan nilai maksimal D tadi 0,1666 itu nilainya lebih kecil dari 0,33760. Nah, maka H0 tidak ditolak atau H0 diterima. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sampel otak berasal dari distribusi normal, teman-teman. Nah, selanjutnya ada uji multikolinearitas. Nah, apa sih uji multikolinearitas itu? Uji multikolinearitas itu tujuannya untuk menguji apakah antara variabel independen tidak terjadi korelasi yang tinggi. Nah, model regresi yang baik tidak mengandung multikolinearitas. Terus pengujian dilakukan menggunakan nilai tolerans dan variance. Nilai variance inflation factor atau FI. VIF. Nah, kriteria dalam pengujian uji multikolinearitas itu ada apabila tolerance itu lebih dari 0,10 dan VIF itu kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, tapi apabila tolerance itu kurang dari 0,10 atau dan apa VIF-nya lebih dari 10 maka itu terjadi multikoloneritas. Nah, di sini ada contoh soal dalam pengujian uji multikoloneritas itu diberikan data sampel 5 responden mengenai pengaruh promosi X dan harga terhadap keputusan pembeli. Di sini ada data-datanya, nilai-nilainya bisa dilihat. Terus lanjut ke pembahasan. Nah, tahap pertama yaitu membuat tabel pembantu. Ini kurang lebih sama seperti uji yang materi yang dibahas sebelumnya, yaitu kita kan sudah mengetahui nih data X1 dan X2. Nah, habis itu kita cari data X1 dikuadratkan, data X2 dikuadratkan, dan data X1 dikali data X2. Nah, itu menghasilkan data-data berikut. Ini juga yang kuning saya bold ini itu adalah nilai total atau sigmanya dari setiap data. Nah, selanjutnya itu menghitung korelasi. Di sini rumusnya ada untuk mencari R X1 X2 itu N dikali sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 dibagi akar dari N dikali sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 pangkat 2. Lalu dikali N dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 pangkat 2. Nah, ini selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Tadi diketahui 5 itu N itu adalah 5. Lalu sigma dari X1 dan X2 adalah X1 dikali X2 adalah 130 dikurangi sigma X1 dan sigma X2 itu sigma X1 ada 30, sigma X2 ada 20. Tahap ketiga itu kita tinggal, oh ya, selanjutnya yang N-nya itu yang akar 5, lalu dikali dengan sigma X1 kuadrat, itu ada 100 nilainya 190, lalu dikurangi sigma X1 30, lalu dipangkatkan oleh 2. Sama selanjutnya sama 5 dikali
sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dipangkatkan 2. Lalu ini menghasilkan data berikut. Jadinya 650 dikurangi 600 dibagi akar 950 dikurangi 900 dikali 450 dikurangi 400 menghasilkan di sini ada ini menghasilkan 950 dikurang 900 kan 50, 450 dikurangi 400 kan 50. Jadi 50 dikali 50 adalah 2500. Nah, ini juga 650 dikurang 600 menghasilkan 50. Lalu akar dari 2500 ada 50. Jadi 50 per 50 menghasilkan 1,6 atau 1. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung toleransi. Toleransinya ini rumusnya 1 dikurangi Rx1, X2 tadi dipangkatkan 2. Toleransinya tadi itu kan, oh ya, 1 dikurangi, aduh ini typo lagi, Bapak. Harusnya ini 1 dikurangi 1,0 dipangkatkan 2. Hasilnya kan 1 dikurang 1. Jadi taraf toleransinya ini adalah 0. Lalu selanjutnya menghitung FIF. FIF ini rumusnya 1 dibagi toleransi. Nah, karena nilai toleransi itu 0, maka 1 dibagi 0 itu kan tak terhingga atau infinity. Lalu buat kesimpulan di sini adalah karena nilai toleransi 0,0, karena nilai toleransi itu 0, yakni kurang dari 0,10 dan nilai FIF itu terhingga lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas antara X1 dan X2. Saya tanya penjelasannya. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu materi tentang uji heteroskedastisitas. Nah, untuk pengertiannya sendiri, yaitu uji heterokedastisitas ini adalah cara untuk memeriksa apakah varians residual itu atau error itu konstan atau tidak. Dengan kata lain, kita mau melihat apakah besar kecilnya error itu tergantung dari besar kecilnya nilai ramalan atau tidak. Nah, kalau konstan itu namanya homoskedastisitas atau artinya baik. Kemudian kalau tidak konstan itu namanya heteroskedastisitas atau bermasalah. Hal ini penting karena jika terjadi heteroskedastisitas, maka standar error dari koefisien regresi menjadi tidak akurat. Nah, itu berakibat bahwa uji T dan uji F ini dapat menjadi tidak reliable karena standar error menjadi tidak akurat dan hal itu bisa menyebabkan kita salah dalam mengambil kesimpulan. Kemudian cara mendeteksinya yaitu dengan metode yang pertama yaitu uji Gleicher. Nah, langkahnya itu regresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen atau X. Terus melihat nilai signifikansi dari masing-masing X tersebut. Nah, dari uji Gleicher ini itu bisa menghasilkan jika signifikansi kurang dari 0,05 itu artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalau signifikansi itu kurang dari sama dengan 0,05, itu artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini untuk contoh soal uji Gleicher. Di dalam soal itu kan uji Gleicher sudah ada ininya. Terus, catatan pentingnya yaitu yang perlu diperhatikan adalah kolom signifikansi dari variabel X. Sedangkan kolom konstan itu tidak perlu dipakai untuk keputusan. Nah, di sini jika signifikansi kurang dari 0,05 itu tidak signifikan atau artinya variabel X tidak memengaruhi absolut residual. Nah, itu artinya aman karena tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalau signifikansi kurang dari sama dengan 0,05 itu signifikan, yang artinya variabel X ini memengaruhi absolut residual, yaitu artinya bermasalah. Nah, sekarang itu dibandingkan satu per satu dari variabel signifikansi di kolom
X ini ada harga, promosi, dan kualitas itu dibandingkan dengan uji heteroskedastisitas pada alfa 0,05. Nah, itu kan kurang lebih semua ya. Nah, karena semua variabel independen X1, X2, X3 itu memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain, asumsi homoskedastisitas itu terpenuhi. Nah, cara mendeteksinya untuk metode yang kedua itu adalah dengan cara scatter plot. Plot antara residual sumbu Y dengan nilai prediksi fit sumbu X, terus kemudian diamati pola titik-titiknya. Nah, cara mendeteksinya yaitu jika titik-titik menyebar acak atau tidak membentuk pola tertentu, itu artinya homoskedastisitas. Nah, kalau titik-titik membentuk pola seperti melebar atau menyempit seperti corong, itu artinya heteroskedastisitas. Nah, contoh soal metode scatter plot ini, misalkan seorang peneliti ingin menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi biaya pemanas rumah, kosnya. Nah, variabel independen yang digunakan itu adalah ada variabel temperatur atau suhu luar ruangan, insul atau jumlah sekatnya, dan usia perapian. Nah, setelah melakukan regresi linear berganda, peneliti itu membuat plot residu atau versus fits-nya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah itu. Nah, pertanyaannya, apakah asumsi homoskedastisitas itu terpenuhi? Dan jelaskan berdasarkan plot residu yang diamati tersebut. Nah, itu berdasarkan gambar dari buku di halaman 136, plot residu itu menunjukkan bahwa sumbu tegak Y itu artinya residual dan sumbu mendatar X itu nilai prediksinya. Nah, titik-titik tersebut kan tersebar di atas dan di bawah garis nol. Nah, langkah yang pertama itu memahami plot residunya. Plot residu yang diamati memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama itu residual diletakkan pada sumbu tegak dan terpusat di sekitar nol. Kemudian terdapat residual positif di atas garis nol dan negatif di bawah garis nol. Kemudian nilai prediksi itu diletakkan pada sumbu yang mendatar. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengamati pola sebaran titik. Dari plot residu tersebut kan terlihat bahwa yang pertama titik-titik residual itu menunjukkan distribusi acak atau tidak beraturan. Kemudian sebaran titik tersebar merata di seluruh kisaran nilai prediksi. Tidak membentuk pola tertentu kayak pola melebar itu tidak ada, terus pola menyempitnya juga tidak ada, pola melengkung juga tidak ada. Nah, yang langkah ketiga yaitu menarik kesimpulannya. Berdasarkan pengamatan pola sebaran titik pada plot residu tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa karena titik-titik residual tersebar secara acak, itu artinya tidak membentuk pola melebar atau menyempit dan terpusat di sekitar nol, maka varians residual itu bersifat konstan. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas itu terpenuhi atau dengan kata lain, tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Nah, pengertiannya itu, uji autokorelasi itu adalah cara untuk memeriksa apakah residual itu saling berkorelasi antar waktu atau antar observasi. Atau mudahnya yaitu kita mau melihat apakah error hari ini dipengaruhi oleh error kemarin atau tidak. Nah, kalau tidak berkorelasi, itu artinya baik atau residual saling bebas. Kalau misal berkolerasi, itu artinya autokorelasi atau ada masalah. Ini penting karena jika terjadi autokorelasi, itu estimasi koefisien regresi tetap tidak bias atau masih aman. Nah, standar error menjadi tidak efisien sehingga hasil uji T dan uji F ini dapat menjadi tidak reliable atau kurang akurat. Hal ini sering terjadi pada data time series atau data yang punya urutan waktu seperti bulanan, harian, tahunan. Namun, autokorelasi ini jarang terjadi pada data cross section atau data
data satu waktu, seperti survei, angket, dan sensus. Nah, cara mendeteksinya yaitu dengan menggunakan metode uji Durbin-Watson atau DW. Nah, output regresi akan menghasilkan nilai Durbin-Watson yaitu D. Nah, cara mengambil keputusannya itu yang pertama itu menentukan jumlah data N dan jumlah variabel independen atau K-nya. Kemudian yang kedua itu cari nilai batas atas dan nilai batas bawah dan nilai batas atas pada tabel Durbin-Watson. Kemudian yang ketiga itu menghitung nilai 4 dikurangi batas atas dan 4 dikurangi batas bawah. Nah, kemudian yang 4 itu dibandingkan nilai D dengan kriteria seperti tabel di samping. Nah, jika kondisi nilai D itu kurang dari nilai batas atas itu keputusannya itu ada autokorelasi positif. Nah, kalau nilai batas bawah batas atas itu kurang dari sama dengan nilai D dan kurang dari sama dengan nilai batas bawah itu keputusannya daerah ragu-ragu. Kemudian untuk nilai batas bawah kalau kurang dari nilai D, kurang dari 4 dikurangi nilai batas bawah itu tidak autokorelasi. Kemudian kalau 4 dikurangi nilai 4 dikurangi batas bawah kurang dari sama dengan D, kurang sama dengan dari 4 dikurang batas atas itu daerah ragu-ragu. Kemudian kalau nilai D kurang dari 4 dikurangi nilai batas atas itu ada autokorelasi negatif. Nah, catatan pentingnya yaitu dalam banyak penelitian, apabila nilai DW itu berada di antara DU dan 4 dikurangi batas atas, itu maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami autokorelasi. Nah, di sini ada contoh soal metode Durbin-Watson. Nah, di sini contoh soalnya itu dari output regresi diperoleh model summary-nya itu yang pertama itu 1,812. Nah, kan diketahui N-nya itu 100, K-nya itu 3, atau jumlah variabel independen. Nah, dari tabel DW itu diketahui nilai batas atasnya itu 1,633 dan nilai batas bawahnya itu 1,736. Nah, uji autokorelasinya pada alfa 0,05. Nah, diketahui hasil regresi itu sudah ada, kemudian menghitung 4 dikurangi DU, nilai batas atas sama dengan 4 dikurangi 1,736. Nah, itu menghasilkan 2,264. Nah, itu dibandingkan nilai DW itu tuh nilai batas bawah kurang dari nilai DW itu kurang dari 4 minus 4 min nilai batas bawah. Nah, karena nilai D itu berada di antara nilai batas bawah dan 4 dikurangi nilai batas bawah, itu maka model berada pada daerah tidak autokorelasi. Nah, untuk kesimpulannya yaitu model regresi tidak mengalami autokorelasi sehingga asumsi independen residual itu telah terpenuhi. Lalu selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas itu adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berbentuk linear atau garis lurus. Asumsi linearitas menyatakan bahwa perubahan pada variabel bebas akan diikuti perubahan pada variabel terikat dalam pola garis lurus. Jika hubungan yang terjadi tidak linear,
maka model regresi linear menjadi kurang tepat digunakan karena hasil estimasi koefisien regresi dapat menjadi bias dan kurang akurat. Lalu tujuannya itu, yang pertama mengetahui apakah hubungan antara variabel X dan Y bersifat linear. Yang kedua, memastikan model regresi linear layak digunakan. Yang ketiga, menghindari kesalahan interpretasi hasil regresi. Dan yang keempat, meningkatkan ketepatan prediksi dan estimasi model. Lalu ada dasar teori hubungan linear. Hubungan linear adalah hubungan yang dapat digambarkan dalam bentuk garis lurus. Nah, seperti di dalam ilustrasi ini ada scatter plot. Lalu karakteristik hubungan linear itu yang pertama, titik-titik data cenderung membentuk garis lurus. Yang kedua, perubahan nilai Y sebanding dengan perubahan nilai X. Dan yang ketiga, tidak membentuk pola melengkung atau parabola. Secara matematis itu ditulis Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X ditambah epsilon. Y itu variabel dependen, X itu variabel independen, beta 0 itu konstanta, beta 1 itu koefisien regresi, dan epsilon itu error. Misalnya ada Y sama dengan 50 tambah 5X tambah epsilon. Itu artinya setiap kenaikan X sebesar 1 menyebabkan Y naik sebesar 5. Lalu ada dasar pengambilan keputusan, yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Jika nilai deviation from linearity signifikansinya lebih dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Maka H0-nya itu diterima. Kalau misalnya jika nilai deviation from linearity signifikansinya kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Maka H0-nya ditolak. Lalu ada metode yang umum digunakan, yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Lalu jika nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Lalu ini ada cara uji linearitas di SPSS. Misal kita udah punya datanya, nanti masukin data ke SPSS. Lalu di situ ada click analyze yang di atas itu. Lalu pilih compare means, klik means, baru masukin variabel Y ke dependent list, lalu variabel X ke independent list. Lalu klik options, terus centang yang test for linearity, lalu klik OK. Nanti itu outputnya akan menampilkan tabel ANOVA yang berisi nilai linearity dan deviation from linearity, seperti di gambar ini. Lalu ini ada contoh output dan interpretasi. Nah, misalkan diperoleh output SPSS, ini ada di ANOVA table. Nanti kita lihatnya tuh, misal mau bandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Nanti kita lihatnya di signifikansi yang deviation from linearity. Karena nilai signifikansi pada deviation from linearity-nya itu sebesar 0,205, maka 0,205 kan lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y bersifat linear. Lalu yang kedua itu ada bandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, di sini lihat di tabel di F hitungnya. Yang di deviation from linearity, karena nilai F hitungnya itu sebesar 1,872, nah habis itu kita cari di F tabel. Kita lihat itu dari kolom yang DF ini, lihat yang deviation from linearity sama within groups. Kan itu DF1-nya itu 5, sama DF2-nya itu 8. Nah, ketemu di F tabelnya ini 3,678. Karena 1,872 itu lebih kecil daripada 3,678, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y bersifat linear. Lalu ada asumsi klasik dalam model regresi OLS. Yang pertama, linearitas dalam parameter. Linearitas dalam parameter berarti model regresi harus linear terhadap parameter atau koefisien regresi beta, bukan harus linear terhadap variabel X atau Y. Nah, persamaannya itu ada Y sama dengan beta ditambah beta 1 kali X1
ditambah seterusnya sampai B, beta K X K ditambah epsilon. Keterangannya itu, Y itu kan variabel dependen. Beta 0 itu intercept, beta 1, beta 2, dan seterusnya itu parameter atau koefisien regresi. X itu variabel independen, kalau epsilon itu error. Nah, disebut linear dalam parameter karena koefisien beta muncul dalam bentuk pangkat 1 dan tidak saling dikalikan atau dibagi. Lalu ada linear dalam parameter. Regresi linear itu tidak harus berbentuk garis lurus. Yang penting adalah koefisien betanya linear. Sedangkan variabel X boleh berbentuk kuadrat, logaritma, akar, dan sebagainya. Misalnya contohnya ada yang pertama itu regresi linear sederhana. Persamaannya tuh Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah epsilon. Yang kedua tuh regresi kuadratik. Persamaannya Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X ditambah beta 2X kuadrat ditambah epsilon. Nah, ini nih nggak boleh soalnya B-nya ini X-nya ini, B-nya ini nggak linear. Terus yang ketiga regresi logaritmik. Itu Y sama dengan B0 ditambah logaritmik normal dari X ditambah epsilon. Nah, yang nggak boleh ini Y sama dengan B0 ditambah beta 1 kuadrat X ditambah epsilon. Nggak boleh tuh karena beta 1-nya kan dikuadratin. Terus ada cara cek linearitas dalam parameter. Yang pertama tuh identifikasi semua parameter. Lalu periksa apakah semua beta itu berpangkat 1 dan pastikan tidak ada beta kuadrat, akar dari beta, dan lain-lain. Nah, jika tidak ada bentuk-bentuk tersebut, asumsi linearitas dalam parameter terpenuhi. Baik, selanjutnya tahap yang kedua itu ada sampel acak. Nah, apa sih sampel acak? Sampel acak itu merupakan asumsi yang atau random sampling yang menyatakan bahwa data yang digunakan dalam regresi merupakan sampel yang dipilih secara acak dari populasi sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Nah, tujuannya itu untuk memastikan sampel dapat mewakili populasi, lalu dia mengurangi bias dalam estimasi parameter regresi dan memungkinkan hasil penelitian digeneralisasi ke populasi. Nah, apa sih dampaknya jika sampel acak ini tidak terpenuhi? Dampaknya itu estimasi koefisien regresi dapat menjadi bias, lalu hasil uji statistik atau uji T dan uji F itu menjadi kurang dapat dipercaya. Nah, lalu kesimpulan itu penelitian akan sulit digeneralisasi. Nah, kenapa sampel acak penting? Sampel acak penting itu karena sampel itu kan harus harus mewakili populasi. Nah, misal dalam prodi akuntansi ini terdapat 425 mahasiswa. Nah, itu apabila sampel untuk data yang kita butuhkan diambil dari kelas EAE saja, maka hasil penelitian mungkin tidak mewakili seluruh mahasiswa. Namun, jika responden dipilih secara acak, misalkan dari kelas A sampai kelas K itu dipilih secara acak, itu bisa menghasilkan setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam menjadi variabel independen dan hasil penelitian lebih representatif atau itu bisa mewakili seluruh populasi. Kemudian ada materi main kondisional error nol. Nah, pengertiannya sendiri itu asumsi main
conditional error 0 itu menyatakan bahwa rata-rata error untuk setiap nilai variabel independen X sama dengan 0. Secara matematis itu ditulis sebagai seperti itu, atau cara membacanya yaitu ekspektasi atau nilai harapan error ke I dengan syarat X sama dengan 0. Nah, E sendiri itu expected value atau nilai harapan atau rata-ratanya. Kemudian error I itu error atau residual pada observasi ke I. Kemudian X dengan syarat nilai X tertentu yang diberikan. Kemudian sama dengan 0 itu rata-ratanya harus 0. Nah, artinya model itu tidak memiliki kecenderungan untuk menghasilkan prediksi yang terlalu tinggi atau overestimate maupun terlalu rendah atau underestimate secara sistematis. Hal ini penting karena jika asumsi ini terpenuhi, koefisien regresi OLS bersifat tidak bias atau unbiased. Kemudian hubungan antara X dan Y dapat diestimasi secara akurat dan hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya. Nah, sedangkan jika asumsi ini tidak terpenuhi, itu estimasi koefisien regresi menjadi bias, kemudian interpretasinya pengaruh variabel independen dapat menjadi salah, kemudian kesimpulan penelitian menjadi kurang valid. Nah, penyebab asumsi ini bisa gagal itu ada 3. Yang pertama itu ada omitted variable bias. Nah, itu variabel ini penting yang tidak dimasukkan, ada variabel penting yang tidak dimasukkan ke model. Nah, contohnya misalkan nilai ujian itu F lama belajar, padahal sebenarnya nilai ujian itu ada F lama belajar dan IQ. Nah, kalau IQ-nya ini tidak dimasukkan, itu menyebabkan pengaruh IQ ini masuk ke error. Kemudian error menjadi berkorelasi dengan X. Akhirnya itu tidak sama dengan 0. Kemudian yang B itu ada kesalahan pengukuran atau measurement error. Nah, misalnya lama belajar dicatat tidak akurat. Nah, ini juga dapat menyebabkan error berkorelasi dengan X. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang ketiga yaitu model salah bentuk. Contohnya model yang digunakan itu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Nah, padahal hubungan sebenarnya itu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta 2X kuadrat. Nah, variabel X kuadrat yang hilang akan masuk ke error. Lalu selanjutnya ada homoskedastisitas dan tidak ada autokorelasi. Homoskedastisitas adalah kondisi ketika variance error atau residual sama atau konstan pada semua nilai variabel independen X. Secara sistematis itu variance epsilon I dengan syarat X sama dengan sigma kuadrat. Artinya, besar kecilnya kesalahan prediksi model tidak berubah meskipun nilai X berubah. Lalu ini ada contohnya. Ada jam belajar, nilai aktual, sama nilai prediksi, sama error. Errornya itu kan Y dikurangin Y prediksi. Artinya itu, dari tabel ini, error berkisar antara -2 hingga 2 dan tersebar secara relatif merata, sehingga asumsi homoskedastisitas dapat dianggap terpenuhi. Lalu ada cara menguji homoskedastisitas. Yang pertama itu scatter plot residual. Jika titik penyebarnya acak, itu disebutnya homoskedastisitas. Kalau misalnya titiknya membentuk pola, itu heteroskedastisitas. Lalu yang kedua ada uji Bruch-Pagan. Hipotesisnya itu H0 itu homoskedastisitas. Kalau misalnya H alternatif itu heteroskedastisitas. Keputusannya, kalau signifikansinya lebih besar dari 0,05 itu disebutnya homoskedastisitas. Kalau misalnya signifikansinya kurang dari 0,05 itu heteroskedastisitas. Nah, ini ada dampak jika homoskedastisitas tidak terpenuhi atau dilanggar.
Nah, koefisien regresi itu bisa dihitung, tetapi standar error uji T dan uji F itu menjadi tidak akurat, lalu kesimpulan penelitian bisa salah. Lalu ini tidak ada autokorelasi. Nilai error pada suatu observasi tidak berkorelasi dengan error pada observasi lainnya, baik observasi sebelumnya maupun sesudahnya. Ini secara sistematis itu ada kovarian epsilon I dan epsilon J itu sama dengan 0. Untuk observasi, artinya untuk I tidak sama dengan J. Itu artinya error pada observasi ke I tidak berhubungan dengan error pada observasi ke J. Lalu ada karakteristik jika tidak ada autokorelasi. Ketika tidak ada autokorelasi, residual atau sisaan dari model regresi akan menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu pola acak. Pola acak itu residual akan tersebar secara acak di sekitar garis 0 tanpa membentuk pola tertentu. Lalu yang kedua itu ada white noise. Itu residual berperilaku seperti white noise, di mana variansnya konstan, rata-rata mendekati 0, tidak saling berkorelasi, dan tidak memiliki pola sistematis. Lalu ini ada manfaat dari tidak ada autokorelasi. Itu memenuhi asumsi tidak adanya autokorelasi memberikan keuntungan besar bagi kualitas hasil analisis. Yang pertama itu ada estimator OLS yang efisien. Model regresi ordinary least squares akan menghasilkan estimator yang paling efisien, atau Bayes linear unbiased estimator atau BLUE. Artinya, model memberikan varians yang paling kecil di antara estimator linear lainnya. Yang kedua itu standar error yang valid. Autokorelasi menyebabkan standar error dari estimasi menjadi terlalu kecil atau bias ke bawah. Tanpa autokorelasi, standar error yang dihitung adalah representasi yang akurat dari ketidakpastian data. Lalu yang ketiga, uji hipotesis yang andal. Karena standar errornya valid, nilai statistik T dan F yang digunakan untuk menguji hipotesis menjadi akurat. Misalnya menyatakan suatu variabel berpengaruh signifikan, padahal sebenarnya tidak. Lalu yang keempat, interval kepercayaan yang presisi. Selang kepercayaan atau confidence interval dengan rentang yang akurat dan dapat diandalkan untuk memprediksi nilai di masa depan. Baik, itu saja presentasi materi uji asumsi klasik yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam pemaparan dan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.